Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Haryanto, petugas SD Negeri 7 Kota Pekanbaru. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, tidak kurang satu apapun. Ingat, walaupun di masa pandemi ini ya, kita tetap melakukan pembelajaran secara daring ataupun luring. Baik anak-anak Bapak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, Bapak akan mengecek kehadiran kamu dulu. Bapak akan kirimkan link absensi ke WA group. Silakan kamu isi dulu ya. Tadi sudah Bapak kirimkan. Oke. Silakan diisi absensi kehadirannya. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Silahkan Bapak minta tolong anak Bapak Lutfi dipimpin doanya nak. Kawan-kawannya disiapkan dulu dan dipimpin doa. Silahkan anak Bapak Lutfi, siapkan dulu teman-temannya. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih buat anak Bapak Lutfi yang luar biasa. Anak Bapak, untuk meningkatkan rasa cinta kamu terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan kita nyanyikan sama-sama. Indonesia airku, di sana aku berdiri, jalan Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah air Indonesia bersatu. Merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak Bapak. Kemarin kita sudah belajar tentang usaha di sekitarku. Dalam usaha itu ada kegiatan ekspor dan impor. Siapa yang masih ingat apa itu ekspor? Ayo. Mengekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri, Pak. Oh ya, mantap, luar biasa sekali anak Bapak ya. Oke. Sedangkan mengimpor apa tuh? Apa sih pengertian impor itu?
Mengimpor adalah kegiatan mendatangkan barang atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oh ya, mantap. Terima kasih buat anak-anak Bapak. Ya, luar biasa sekali. Nah, kali ini kita akan mempelajari pelajaran tema 5, subtema 3, PB1. Nah, silahkan kamu perhatikan PPT yang Bapak share screen berikut ini. Mana anak-anak Bapak? Apakah kelihatan gambarnya? Belum, Pak. Dapat. Sudah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Enggak, Oke, Belum, Pak. Belum, Pak. bagi yang Pak. belum mungkin jaringan itu, mungkin sebentar lagi itu yang ya. Bagi yang belum mungkin jaringan. Bagaimana? Sudah kelihatan? Udah, Pak. Udah, Pak. Oh Sudah, iya, Pak. kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tema 5, subtema 3, PB1, ayo belajar berwirausaha. Perhatikan anak Bapak. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Nah, ini bisa kamu lihat. Nah, kemudian penilaiannya juga ada 3. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik anak-anak, Bapak, ada yang mau ditanyakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup jelas? Ya, kita lanjutkan. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ya, anak-anak Bapak, kira-kira sedang mengapa mereka ini, para ibu-ibu ini? Sedang merakit bunga, Pak. Sedang merangkai bunga, Pak. Sedang merakit bunga, Pak. Mantap sekali ya anak-anak Bapak merangkai bunga ya. Bunga-bunga tersebut dirangkainya gunanya untuk apa? Untuk menghasilkan uang, Pak. Oh iya, mantap, boleh ya. Luar biasa jawabannya ya. Kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Gambar tadi itu adalah bunga-bunga yang berjatuhan. Nah, kemudian dikumpulkan oleh para ibu-ibu tadi untuk dirangkai. Nah, nanti akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai dan berharga. Perhatikan anak-anak Bapak teks berikut ini. Silahkan kamu baca di dalam hati terlebih dahulu, kemudian kamu garis bawahi informasi penting apa saja dari teks tersebut. Silahkan dibaca dulu. Bagaimana? Apakah sudah? Sudah. Baiklah anak-anak Bapak. Setelah kamu membaca teks tadi, apa jenis usaha yang dilakukan oleh Bu Made tadi? Ayo. Merangkai bunga. Merangkai bunga, Pak. Merangkai bunga, Pak. Iya, Merangkai bunga, Pak. mantap sekali. Oke, terima Merangkai kasih. bunga, Pak. Ya, kemudian apa bahan yang digunakan oleh Bu Made tadi? Daun kering. Daun-daun yang kering yang sudah jatuh, Pak. Daun-daun yang sudah kering, Pak. Mantap, luar biasa sekali. Kemudian apa manfaat usaha tersebut? Dapat menghasilkan barang yang bernilai. Menghasilkan barang yang bernilai. Nilai. Iya. Oke, mantap. Terima kasih. Apakah ada lagi bagi orang lain apa manfaat usaha Bu Made itu? Menghasilkan Menghasilkan lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Oke, Lapangan pekerjaan. Ya, oke, makasih banyak. Oh, Dapat menghasilkan lapangan. luar biasa. Itu bagi orang lainnya, Nak. Oh, menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian bagi dirinya sendiri tadi dapat menghasilkan uang. Oke, boleh. Kemudian apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made tadi berusaha? Dia mengumpulkan
bunga-bunga kering tadi. Kira-kira apa yang dapat kamu pelajari dari cara dia? Mengubah barang yang tidak bernilai menjadi barang yang sangat bernilai. Mantap, luar biasa anak bapak yang satu ini ya. Terima kasih ya. Jawabannya mantap. Oke. Nah, baiklah anak-anak bapak, dengan diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made tadi. Nah, apakah MEA itu? Kemudian bagaimana? Masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, terima kasih. Kemudian bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Kemudian apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Nah, untuk memahami materi ini, silakan kamu berdiskusi dengan temanmu. Perhatikan teks berikut ini. Silahkan, ada yang bisa membaca anak bapak? Ayo, coba dibaca. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Bentuk MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Oke, terima kasih anak bapak Dafa. Kemudian, Nurmala, coba silakan nak dibaca. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Iya, terima kasih anak bapak Nurmala Sari. Nah, ini adalah yang berikutnya. Coba dibaca anak bapak Saripah. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perubahan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara pemerintahan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Iya, terima kasih buat anak bapak. Tangan dulu dong, ya. Oke, anak bapak. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang MEA. Ternyata masyarakat ekonomi ASEAN itu banyak sekali keuntungannya. Bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, sekarang kamu akan berdiskusi dengan temanmu untuk
mencari informasi mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Bagaimana anak-anak Bapak sampai di sini materinya? Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Silahkan. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada berarti Nggak ada, Pak. untuk menguji pemahaman kamu, silahkan kamu kerjakan lembar LKPD, Bapak kirimkan ke grup WA. Bagaimana? Sudah paham tugasnya? Di sini nanti kamu akan mencari informasi, bisa di internet. Bapak tunggu ya tugasnya, semangat mengerjakannya. Bagaimana? Oke, nanti sesudah selesai dikirimkan ke grup WA. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Apa soal nomor 1 ada? Apa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Ini kayak pernah aku baca di bukunya. Nah, carilah kalau kau pernah baca. Cari biar printing main. Jangan tinggi. Ini Jeter. Apa coba bacakan? Peran Indonesia dalam kerjasama MEA adalah membuka lapangan kerja untuk negara-negara ASEAN. Dan nomor 2 lagi ya. Apa yang diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Kemarin ada loh Pak dia dijelaskan kan? Iya. Oh, ingat. Meningkatkan kualitas barang dan sumber daya manusia. Nah, kau cari lagi J. Aku cari lagi nomor 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Tadi aku ingat waktu itu gampang. Carilah kalau kau ingat. Ingat lagi ya, cari dulu. Ini Teh. Nah, bacakanlah. Pendidikan dan sumber daya manusia. Ya, siap. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. 1. Apa peran Indonesia dalam kerjasama MEA? Peran Indonesia dalam kerjasama MEA adalah membuka lapangan pekerjaan untuk negara-negara ASEAN. 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Meningkatkan kualitas barang dan sumber daya manusia. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan pendidikan dan sumber daya manusia. 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Mengasah kreativitas, skill, dan keterampilan. 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN? Dapat membuka lapangan pekerjaan dan sebaliknya, dan sangat menguntungkan untuk pengangguran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Nah, di antara wirausaha ada yang menjual cindera mata yang terbuat dari magnet. Coba kamu perhatikan cindera mata dari magnet berikut ini. Apakah kamu pernah membeli cindera mata yang terbuat dari magnet tersebut? Ayo, siapa yang pernah? Oh, pernah? Pernah, Pak. Mantap sekali. Kalau pernah, biasanya di mana ditempelkan ini, Nak? Cindera mata ini?
Di pintu kulkas. Di pintu kulkas, Pak. Iya, mantap. Terima kasih ya. Mengapa di pintu kulkas? Pintu kulkas itu termasuk benda magnetis atau non magnetis? Benda magnetis, Pak. Benda magnetis. Ya. Mengapa benda magnetis, Nak? Karena bisa ditarik oleh magnet. Oleh magnet. Iya, mantap sekali. Luar biasa nak bapak nih ya. Oke. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Ini bukan medan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Tapi ini adalah medan magnet. Oke, apa yang dimaksud dengan medan magnet? Untuk mengetahuinya, kamu akan melakukan percobaan mengenai medan magnet. Perhatikan teks singkat berikut ini agar kamu dapat melakukan percobaan membuktikan medan magnet. Silahkan Pak Rizal dibaca dulu teks yang sedikit ini. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Iya. Jadi medan magnet itu adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet itu tak bisa kita lihat, tetapi dapat kita gambarkan seperti apa? Seperti ini dia. Ya. Jadi tugas kamu melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa benar atau tidak ada medan magnet tersebut ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin kamu tanyakan tentang medan magnet sebelum kamu melakukan percobaan, nak Bapak? Ya, Pak. Oke. Enggak, Pak. Nah, kalau tidak ada, silahkan Pak. kamu kerjakan LKPD yang Bapak kirimkan ya ke WA grup. Nah, ini ya. Oke, anak Bapak. Nanti hasilnya sesudah selesai dipoto dan dikirim. Oke, anak-anak Bapak semangat nih, Bapak tunggu nih ya hasil kerjanya. Sekarang gunakan ujung ini lalu lihat dalamnya. Baik, anak-anak Bapak, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirimkan barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, di sana ada menggunakan jasa kurir. Kurir itu apa ya, Nak? Adakah yang tahu kurir itu? Pengantar, Pak. Orang yang mengantar. Orang yang mengantar barang. Orang yang mengantar barang, Pak. Iya, mantap sekali ya. Jadi kurir itu adalah orang yang mengantarkan barang. Jadi sebelum barang dikirim, biasanya
penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Coba kamu perhatikan contoh formulir berikut ini. Apakah kamu pernah melihat contoh formulir ini yang di atas, Nak? Pernah, Pak. Pernah, ya. Pernah, Pak. Ini formulir apa Pernah, ini? Pak. Formulir apa nih, Nak? Pak. Kenapa? Iya, ini Pengiriman barang. Barang, Pak. iya, mantap. Formulir Pengiriman barang, Pak. ya. Pengiriman barang. Yang di bawah, Pengiriman yang di barang, bawah, Pak. yang di bawah ini formulir apa, Nak? Pak. Formulir kiriman uang. Iya, mantap. Oke. Formulir Terima- kiriman uang. Terima kasih. Nah, coba kamu perhatikan contoh formulir pengiriman barang dalam negeri berikut. Nah, di sini ya, coba kamu perhatikan baik-baik. Dari formulir pengiriman barang dalam negeri ini, komponen apa saja yang harus ada di dalam formulir pengiriman barang? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan atau menganalisa apa saja yang harus ada pada formulir data riwayat hidup? Komponennya, silakan jawab. Nama. Data penerima dan Alamat, kode pos, nomor telepon, provinsi, kota atau kabupaten, alamat Telepon. Oke, mantap sekali ya. Jadi komponennya ada data penerima dan data pengirim. Nah, pada data penerima di situ ada tertera alamat penerima. Mengapa harus ditulis alamat penerima dengan jelas? karena Agar barang bisa agar barang sampai tujuan. sampai tujuan. agar barang dapat sampai ke tujuan. Iya, Tujuan. mantap. Oke. Agar barang sampai di tujuan. Ya, agar barang tadi sampai ke tujuannya. Kemudian juga ada kode pos. Mengapa harus dicantumkan kode pos? Untuk mengetahui letak alamat yang dituju. Alamat yang dituju. Iya, mantap. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada informasi pentingnya. Di situ ada nomor telepon. Kenapa kita harus cantumkan juga nomor telepon? Supaya bisa dihubungi petugas. Bisa menghubungi Karena bisa petugas pos apabila ada masalah dalam pengiriman barang. Iya, mantap. Terima kasih anak bapak semua. Jadi itulah komponen-komponen yang harus ada di dalam formulir pengiriman barang. Jadi kalau tidak ada, tentu formulir barang yang akan dikirim tadi tidak akan sampai ke alamat tujuannya. Nah, ini adalah contoh formulir pengiriman barang yang telah diisi. Nah, ada nama data penerima dan data pengirim. Nah, coba kamu perhatikan, menurut kamu formulir pengiriman barang ini sudah benar atau masih ada yang salah? Silahkan. Coba dilihat, diperhatikan. Kira-kira sudah benar formulir pengiriman barangnya ataukah masih ada yang salah? Masih ada yang salah, Pak. Ya, di mana salahnya? Oke. Masih ada yang salah, Pak. Ya, di mana nak yang bagian salahnya, nak? Tanda tangannya, Pak. Di tengah tangannya, Pak. Tanda tangannya, Pak. Tanda Di tangan yang tanda mana, nak? tangannya, Pak. Tanda tangan yang mana, nak? Yang Yang Pak. Di sini ada dua tanda tangan. Tanda tangan yang mana ini yang salah? Tanda Petugas, tangan. Tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Tanda tangan dan nama lengkap pengirim, ya. Seharusnya nama pengirimnya siapa? Erwin, Pak. Erwin. Ya, mantap. Erwin. Ah, ternyata di sana namanya Putra Kusro. Iya, jadi
Salah. Ya, oke, mantap ternyata analisa anak Bapak mantap ya. Oke. Kita lanjutkan. Dari pembelajaran kita tentang formulir pengiriman barang, apakah ada yang ingin kamu tanyakan mengenai komponen dalam formulir pengiriman barang? Karena setelah ini kamu nanti akan mengisi formulir pengiriman barang. Gimana anak-anak Bapak? Ada yang ingin kamu tanyakan? Silakan. Enggak. Tidak? Oke. Kita lanjutkan. Kalau begitu, untuk menguji pemahaman kamu tentang formulir pengiriman barang, Bapak akan mengirimkan lembar kerja kepada kamu melalui WA Group. Nah, setelah selesai nanti kamu kirim fotonya ya melalui WA Group. Oke, anak-anak Bapak bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, Bapak tunggu ya, semangat nih mengerjakannya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Nah, sekalian juga Ya, Pak. Bapak akan mengirimkan soal evaluasi melalui Google Form. Nah, ini Bapak kirim melalui ke grup WA. Nah, nanti kamu tinggal klik linknya dan masukkan passwordnya untuk mengerjakannya. Baik, anak-anak Bapak. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang MEA, kemudian tentang medan magnet, kemudian formulir pengiriman barang. Bapak punya kuis ini. Ya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Langsung diklik. Apa peran Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Saya, Pak. Ya, silakan anak Bapak. Peran Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN adalah membuka lapangan pekerjaan untuk negara ASEAN. Iya, mantap ya, membuka lapangan pekerjaan ya. Luar biasa jawabannya. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang medan magnet? Ayo, ini anak Bapak yang lain nih, gimana nih? Magnet adalah daerah yang ada di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, Pak. Oh iya, mantap. Terima kasih anak Bapak, luar biasa. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan ketiga? Apa saja komponen yang harus ada tadi di dalam formulir pengiriman barang? Ayo, anak Bapak yang lain nih, gimana nih? Daftar pengirim dan daftar penerima, Pak. Oh, harus ada daftar pengirim dan daftar penerima. Oke. Ada yang lain? Alamat, provinsi, kota atau kabupaten, dan kode pos, Pak. Dan telepon. Iya, mantap. Komponennya banyak sekali ya. Ada alamat, kode pos, nomor telepon, nah, itu. Kemudian nama penerima, nama pengirim. Ya, oke, terima kasih. Ya, tanda tangan terakhir ya. Oke, ya, mantap sekali anak. Oke. Pembelajaran kita hari ini ya sudah hampir selesai. Nah, kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Ini pasti paling hebat anak Bapak nih. Saya, Pak. Ya. Silakan, Nak. Coba ya, satu-satu dulu silakan. MEA. MEA adalah kesingkatan dari masyarakat ekonomi ASEAN. MEA disepakati oleh negara-negara ASEAN. Oh. Ya, oke. Apa gunanya MEA itu, Nak? Tadi? Apa perannya bagi Indonesia? Membuka pekerjaan, Pak. Ya, Membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian medan magnet? Medan magnet adalah wilayah atau daerah yang ada di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, Pak. Gaya magnet. Oke, terima kasih. Kemudian formulir pengiriman barang. Tadi apa saja komponennya?
Nama awal, alamat akhir, alamat penerima, provinsi, kabupaten, kode pos, dan telepon Pak. Serta tanda tangan. Telepon dan petugas. Oh, mantap, luar biasa sekali. Petugas dan penerima. Iya, oke. Terima kasih anak-anak Bapak. Setelah kamu pelajari pelajaran hari ini, menurut kamu, kemudian apa yang belum kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Apa Tidak saja ada, yang telah Pak. kamu Tidak ada, pelajari? Pak. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini tadi? Medan Tentang apa? Medan magnet. Ya, masyarakat Masyarakat ekonomi ASEAN, Medan Mea magnet, Medan magnet, pengiriman barang. pengiriman barang. Oke, mantap. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Terima kasih anak-anak Bapak atas pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu semua. Ya. Seperti biasa, sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Apa? Silakan dipimpin doa penutupnya pelajarannya. Halo teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Bapak bisa kita pahami dan bisa kita pahami Ya. dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran berikutnya, ya, nanti Bapak akan informasikan di grup WA. Baik, anak Bapak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Oke, kita nyanyi dulu. Ya. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, perut, bawah perut, ada lutut. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Mantap, luar biasa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,